Ya, putusan MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan juga di kampus pemirsa. Itu yang kemudian menuai polemik pro dan kontra bermunculan pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sebagai Ketua Dewan dari Perserikatan Guru, Ibu Retno Listiarti sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam. Selamat malam. Saya juga telah tersambung Ibu Retno dengan Ketua Bawaslu kita, Pak Rahmat Bagja. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno juga selamat malam. Ya, Baik, malam. sambil kita nanti menunggu Menko PMK Pak Muhadjir Effendi dan juga Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini bersama dengan kita di sini. Saya mau minta komentarnya dulu dari Ketua Bawaslu karena Bawaslu yang nanti akan day by day, hari-hari akan mengawasi setiap pelanggaran kampanye ketika masa kampanye nanti. Dengan putusan MK ini sudah terbayang tidak? Pelanggaran-pelanggaran apa sih yang berpotensi kalau boleh mereka melakukan kampanye di sekolah dan juga kampus, Pak Rahmat? Kalau terbayang sudah Mbak, karena putusan ini membuat berbeda ya antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Dulu aturannya dilarang di batang tubuhnya, namun di penjelasannya itu sepanjang diundang. Jadi memang ada perdebatan tentang itu, namun pada saat itu di Sentra Gakumdu akhirnya diputuskan bahwa kita pakai yang ada di pasal 280-nya di batang tubuh bukan di penjelasan. Kenapa? Penjelasannya kalau diundang akan jadi permasalahan nanti bagaimana cara pengundangan, terus kemudian undangannya itu bersifat harusnya semua, tidak boleh pilih salah satu dan lain-lain. Itu jadi persoalan memang karena penjelasannya membolehkan sepanjang diundang. Oleh sebab itu adanya putusan MK ini sebenarnya respon terhadap metode tentang kampanye. Metode apa yang boleh dikampanye di tempat pendidikan, itu yang seharusnya kita bicarakan ke depan dengan KPU. Ya. Metodenya tidak mungkin rapat umum kan Mbak, tidak mungkin ada pengerahan besar-besaran di sekolah masa partai politik, sehingga kemudian metodenya adalah debat, adu debat itu di kampus, sehingga kemudian metode yang paling baik itu adalah adu debat bisa dibuat di kampus. Ini merupakan juga kemajuan jika ini diatur dengan detail nanti, sepanjang tidak membawa atribut memang. Baik, Pak Rahmat, mengenai definisi atau juga pembatasan bentuk sekolah seperti apa yang boleh masuk kampanye politik ini, level apa sih? Atau mungkin akan terfikir mana batasannya? SMP kah, SD kah, perlukah mereka belum punya hak politik seperti apa? Belum punya hak pilih, makanya itu harus dibatasi tempat pendidikan mana yang bisa kemudian menjadi tempat kampanye, diadakan kampanye. Kalau TK, TPA itu apalagi itu kan nggak boleh lah. Sehingga kemudian kita menunggu revisi PKPU tentang kampanye. Kemudian apakah SMA? SMA juga terbatas kan, biasanya SMA kelas 2 yang mempunyai hak pilih. SMA kelas 2. SMP juga tidak mungkin karena bukan usia yang memiliki hak pilih. Oke, ditahan dulu Pak Rahmat, sekarang saya ke Bu Retno. Gimana Bu, setuju nggak? Iya betul, jadi nanti bermainnya memang di peraturan KPU-nya. Jadi yang pertama TK, SD, SMP harusnya tidak. Kemudian yang kedua kalaupun SMA dan SMK, itu kan pertama bisa dipakai dengan melibatkan anak di situ yang punya hak pilih. Yang kedua kan bisa orang luar pinjam, kan sebenarnya belum ada juga batasan dari yang MK sebutkan kan teknisnya. Nah jadi kalau kemudian kan tidak mungkin juga berapa banyak caleg, berapa banyak ya, kemudian pingin masuk ke sekolah, ya kapan anaknya belajar gitu ya. Jadi ini kan hal-hal yang menurut saya penting secara teknis, apalagi mengingat petahana misalnya yang mengangkat kepala dinas yang mengangkat kepala sekolah. Nah untuk sekolah-sekolah negeri ini bisa terjadi misalnya dominasi tertentu. Memang nanti Bawaslu ya yang menentukan itu. Karena akhirnya ketika dibuka begini siapapun kan bisa masuk gitu. Nggak boleh diberi pintu hanya salah satu. Tapi itu pun menjadi problem kalau di sekolah. Karena sekolah tuh berbeda banget sama kampus gitu ya. Tempatnya nggak luas, aulanya cuma satu. Jadi ketika digunakan dan banyak orang datang itu pasti mengganggu. Nah di sini kita bicara usia anak. Jadi anak-anak ini 18 ke bawah kan masih anak.
Jadi bagaimana juga pemerintah nih nanti KPU selalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum gitu ya, misalnya Kapolsek, Polsek, Polres untuk keamanan. Menurut saya tetap harus dijamin nih keamanan anak-anak karena begitu banyak orang datang, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi dari luar kan. Oke, Pak Rahmat, sebenarnya kalau sekarang kita masih menunggu aturan teknis, tapi masih ada tidak sih ruang untuk apa ya? Membatasi ini supaya tidak ada kekhawatiran dari Bu Retno ini kemudian terjadi ya? Seperti apa Pak Rahmat? Ada, saya sepakat dengan Bu Retno. Jadi ada aturan detailnya harus diatur oleh PKPU. Nah inilah yang kita dorong KPU untuk membuat PKPU, revisi terhadap PKPU kampanye. Jadi dengan adanya batasan-batasan diberikan oleh PKPU, karena PKPU harusnya bersifat detail ya. Detail terhadap metode yang akan kemudian diperkenankan. Jadi misalnya metodenya apa yang diperkenankan di kampanye itu kan banyak metode, ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada kemudian debat. Nah, yang mana yang boleh? Kalau debat boleh misalnya di kampus, oke. Sehingga kemudian ini memancing daya kritis mahasiswa terhadap apa yang akan diperjuangkan partai politik, calon presiden dan calon anggota legislatif 5 tahun ke depan. Nah, karena dengan itulah kemudian tersampaikan visi misi program kerja partai politik yang peserta pemilu yang akan bertarung di 14 Februari 2024. Nah, kemudian kalau rapat umum boleh apa tidak? Nah, nanti tadi Bu Retno sampaikan, misalnya nanti yang jadi persoalan misalnya kepala daerahnya itu punya afiliasi partai politik tertentu karena kepala daerah itu kan pejabat politik. Nah, oleh sebab itu nanti apakah kemudian akan mengeksklusifkan satu peserta pemilu? Baik. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Baik. Karena melanggar asas pemilu, karena semua peserta pemilu mendapatkan hak yang sama. Baik. Dalam melakukan kampanye. Baik, sekarang saya sudah melihat di sini Bapak Muhadjir Effendi yang merupakan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK kita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Caca. Ya, Pak Muhadjir, langsung saja. Tanggapan Bapak sebagai Menko PMK dengan putusan MK seperti ini, setuju tidak Pak? Atau mungkin bagaimana ini institusi pendidikan, sekolah dan juga kampus tempat kampanye politik? Kan mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini kenapa tiba-tiba masuk permasalahan politik di sini? Boleh dijawab, Pak? Ya, saya kira keputusan MK harus kita hormati. Dan kalau itu harus kita tindak lanjuti, memang ribetnya akan bukan main itu. Kalau menurut saya, untuk perguruan tinggi ya, pada level perguruan tinggi memang ada baiknya, ada sisi-sisi baiknya gitu. Asal itu dikelola dengan baik, kemudian diaturannya juga detail yang rinci, dan kemudian pengawasannya juga betul-betul ketat, itu mungkin punya dampak dalam rangka untuk pendidikan politik. Tetapi untuk level yang lebih bawah, saya sarankan tidak usah ya, karena ribetnya lebih banyak nanti daripada manfaatnya gitu. Kalau di dalam kaidah itu ada yang menyatakan bahwa menghindari kerugian itu lebih bagus daripada berharap ada keuntungan yang belum tentu datang gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masolih katanya gitu. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena sekolah-sekolah ini sedang mengejar ketertinggalan dalam kaitannya dengan learning loss. Setelah 2 tahun tanpa ada proses pembelajaran yang efektif, itu sekolah-sekolah mestinya bertanggung jawab untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau nanti ditambahi dengan dia harus urusan dengan kampanye yang yang melibatkan siswa, melibatkan guru, saya khawatir target untuk mengejar learning loss itu tidak akan terpenuhi. Dan ingat bahwa persoalan learning loss itu persoalan yang sangat fundamental berkaitan dengan pembangunan manusia masa depan. Dan pemulihan pendidikan itu jauh lebih rumit dibanding pemulihan ekonomi. Oke lah, sekarang pertumbuhan ekonomi sudah mulai bangkit, sekarang posisi 5,17% itu tanda-tanda sudah bagus, tetapi pendidikan tidak sesederhana itu, terutama dalam kaitannya dengan learning loss itu. Pak Menko, tapi sebagai Menko PMK,
Ada tidak sih sesuatu yang Anda bisa lakukan untuk mengubah putusan ini? Bagaimana? Ini sudah putusan MK, sudah pasti kemudian kita tinggal menunggu aturan turunan dari KPU. Tapi Anda sebagai Menko PMK sedikit banyak ini agak kurang setuju, apalagi khususnya mengenai sekolah. Bagaimana? Kita belum sampai melangkah jauh ke sana sih. Kita akan tunggu respon dari KPU, kemudian juga bagaimana, karena itu saya kira domainnya sudah domain dari lembaga-lembaga dan badan yang berurusan dengan pemilihan umum ya. Kita nanti akan mengikuti saja bagaimana keputusan dari mereka gitu, dan setelah itu kita akan mencoba melakukan sebaik mungkin dalam rangka untuk untuk menindaklanjuti apa yang telah diputuskan. Tetapi kalau saya boleh menghimbau gitu, mestinya KPU, Bawaslu akan lebih bijak di dalam membuat keputusan menindaklanjuti dari apa yang diputuskan oleh MK itu. Baik, Pak, mungkin kita boleh kita membayangkan, taruhlah hanya dilakukan di tingkat SMA, kelas 2 atau kelas 3 atau juga kampus. Tapi bukan berarti potensi permasalahan tidak selesai ya. Kita tahu tawuran sering terjadi, SMA, bahkan juga di kampus. Kalau perbedaan pilihan politik memicu kerusuhan dan juga tawuran, siap tidak pemerintah? Sesaat lagi Pak Menko, dijawab usai jeda berikut.